pesantren Idrus Tunarungu ini Darul Arqam berdiri tanggal 19 September tahun 2019 di Bantul. Nah, tapi jauh hari sekitar 12 tahun yang lalu sebenarnya kami sudah menggarap mereka, sudah mendekati mereka, sudah mengajar mereka di Bandung. Hanya berbentuk halakoh taklim di rumah, di masjid-masjid. Nah, jadi belum berbentuk pesantren. Hanya setahun yang lalu kami menggarap usia sekolah mulai di Jogja ini berbentuk pesantren. Alhamdulillah saat ini santri dan santriwati berjumlah 59 orang. Sudah ada 59 orang. Dulu awalnya kita mendirikan pondok ini santri 2 orang. Jarak 6 bulan sudah 15 orang. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjumlah 59 orang. Yang dari DIY saja 7 orang, yang selebihnya dari luar DIY, dari provinsi lain. Metode untuk yang kami terapkan untuk mereka ini adalah memang khusus untuk mereka. Metode dengan isyarat, hijaiyah isyarat, dengan bahasa Arab isyarat. Jadi mereka ini membaca Al-Quran huruf demi huruf, mengikuti huruf hijaiyah. Berbeda dengan yang biasanya anak-anak tunarungu yang lain lakukan dengan oral, tetapi ini dengan isyarat. Memang ini bukan suatu kesulitan, hanya tantangan saja mungkin. Tantangan karena ini hal yang baru bagi mereka, jadi kita kenalkan pelan-pelan bagi mereka. Untuk teman-teman kita yang tunarungu, yang tuli ini, Masya Allah, sebetulnya lebih mudah, dipermudah dengan adanya isyarat Al-Quran ini. Karena dengan oral atau dengan dengan bersuara ini mereka akan lebih sulit biasanya. Tapi dengan isyarat Al-Quran ini mereka lebih mudah. Mereka mengulang huruf per huruf. Kalau sudah biasa, seperti mereka berkomunikasi dengan isyarat biasa. Santri kita ini yang biasa, yang tercepat memang 2 hari sudah bisa hafal huruf hijaiyah, 28 hijaiyah ini. Dan mungkin dalam 1 minggu dia bisa mengurai huruf sehingga bisa membedakan huruf yang nyambung, yang terpisah. Maka jika santri kita itu sudah bisa membedakan huruf yang nyambung dan terpisah, sudah bisa mengurai huruf, maka dia bisa dikatakan sudah bisa membaca Al-Quran. Dalam seminggu itu biasanya sudah bisa membaca Al-Quran. Yang telat-telatnya mereka sebulan sudah bisa hafal Al-Fatihah biasanya. Ya, yang utama yang diutamakan atau yang pertama kita ajarkan memang Al-Quran, karena Al-Quran tidak memerlukan kemampuan kosakata yang lebih. Karena Al-Quran ini anak saja baru belajar komunikasi saja, kita sudah bisa mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Nah, selain pendidikan Al-Quran, kita juga mengajarkan ilmu fikih pada mereka. Kita sampaikan kitab fikih Safinatun Najah kepada mereka, diterjemahkan dengan bahasa yang sederhana, disampaikan mereka dengan bahasa isyarat. Selain itu juga kita ajarkan hadis seperti tadi. Setelah sholat ini bisa kita mengajarkan 1 hadis. Mereka mengulang, mereka menghafal, dan nanti dalam semua sekali mereka bermurojaah untuk hadisnya ini dan diulang kembali, disertakan kepada ustadz. Selain itu juga kita mengajarkan bahasa. 3 bahasa kita ajarkan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Di samping bahasa isyarat. Dan mereka juga mendapatkan pendidikan formal. Kita kerjasama dengan PKB Mandiri. Maka setiap hari kita mengajarkan minimal 1 waktu untuk mengajarkan pendidikan formal yang nanti diujiankan di akhir tahun. Nanti mereka mendapat ijazah umum, paket A, atau B, dan C. Ada pengalaman pribadi sehingga saya merasa tertarik dan mahabbah dengan mereka. 12 tahun yang lalu saya dipertemukan dengan teman tunarungu yang dari Pakistan datang ke Jakarta. Beliau katakan di Jakarta ini, di Indonesia terutama, tunarungu, teman-teman tunarungu masih jauh dari agama. Maksudnya mereka, teman-teman tunarungu masih banyak yang belum paham agama Islam terutama ya. Jadi mereka belum terperhatikan untuk urusan agamanya di sekolah ataupun di umum, di rumah sendiri. Komunikasi dengan keluarga belum nyambung, bahkan seperti anaknya Bapak Pak Haji, orang tuanya mengerti agama, tetapi anaknya belum bisa belajar agama. Maka tertariklah saya itu untuk membantu mereka. Maka alhamdulillah di Bandung saya mengawali dengan modal 2 santri, 2 tunarungu datangkan ke rumah, bisa bincang, ajak main ke pondok, ya, latihan mula diri saja, olahraga. Belum bisa mengajarkan agama, saya baru belajar isyarat. Maka sebulan kemudian alhamdulillah saya komunikasi sudah lancar dengan tunarungu. Setelah itu kami ajak teman tunarungu untuk datang ke rumah, bikin taklim di rumah. Yang sudah menikah rata-rata kami saat itu menggarap teman-teman pasca sekolah.
Nah, sekarang di pondok sendiri kan usia sekolah. Kalau dulu saya pasca sekolah dan sudah menikah. Bahkan yang paling miris ke kita ini, masya Allah, banyak tunarungu yang sudah menikah, tetapi sebetulnya belum menikah, masih belum menikah, punya anak dua, belum disunat juga. Luar biasa kerisauan kami terhadap agama untuk mereka itu luar biasa. Maka saya berniat azam dan diri saya ini, saya hidup sisihkan sisa hidup saya itu untuk mereka. Anak istri saya semuanya bisa isyarat. Anak saya yang dua hafidh itu pun saya didik berbahasa isyarat sehingga mereka bisa membantu saya di sini untuk mengajar Al-Quran kepada mereka. Meskipun mereka hafidhnya umum, normal, tetapi saya manfaatkan untuk berjuang sama-sama mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran kepada mereka, kaum tunarungu. Suka dukanya masya Allah. Dari berawal di Bandung ini ya terus terang kami untuk kemampuan finansial seadanya, tetapi kemauan yang kuat ini, kecintaan yang sudah melekat ke mereka itu saya nggak bisa cegah lagi. Saya datangi mereka, halal mereka, perkumpulan mereka, datang ke rumah, diajak makan bersama-sama di rumah, pendekatan. Dukanya saya disangkanya masya Allah macam-macam ya, dengan penampilan seperti ini, wah jangan ikut Abu Kahfi katanya, teroris bom, masya Allah, dengan penampilan seperti ini. Tapi karena saya dasar saya cinta kepada mereka ya insya Allah ya tulus ya, saya tetap saja bertahan. Ada 1-2 orang yang bertahan sampai bisa paham, bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman tunarungu yang lain. Akhirnya berbondong-bondong banyak tunarungu yang sudah kenal saya. Bahkan kalau di Bandung atau Jawa Barat ini, kalau ada acara-acara tunarungu selalu saya diundang untuk mereka ini. Bahkan keluar kota, ke Padang, kemana ya, alhamdulillah Surabaya, Jawa Tengah termasuk, alhamdulillah Semarang, kemarin acara di Semarang pun. Jadi saya dengan tunarungu sudah dekat sekali. Sukanya saya merasa dianggap kalangan mereka, dukanya saya kadang-kadang oleh teman sendiri atau orang yang umum sendiri dimarginalkan, masya Allah, ngapain gitu-gituan. Ya alhamdulillah, tapi tetap kami tawajubat. Ya kami berkorban belajar buat mereka, sehingga alhamdulillah ikut keberkahan buat mereka itu orang lemah, doanya makbul, masya Allah. Ya betul sekali, masya Allah. Saya 12 tahun dengan tunarungu Jawa Barat, ya banyaknya dengan Jawa Barat. Sebelumnya saya ada perjalanan bisnis ke Semarang, saya mampir ke Jogja. Ternyata Jogja kelihatan memang lebih kondusif untuk untuk pondok ya. Kalau saya mikir di Bandung bikin pondok ini mikir 2 kali Pak. Agak berat. Kotanya sudah memang luar biasa ini. Di Jogja saya iseng. Di Jogja ketika ditawari untuk mendirikan pondok, ternyata saya punya konsep sendiri, saya membuat pondok sendiri akhirnya. Saya dimodali teman, dipinjami 2 lantai ruko, 2 anak saja awalnya. Berjalan 6 bulan sudah 15 anak. Luar biasa sanggup. Jadi memang saya tadinya mencoba saja. Sambil saya ini ingin mencicipi suasana baru di Jogja, yang masya Allah ternyata luar biasa, lebih kondusif untuk pondok di sini. Dan mereka yang datang ini dari luar Jogja. Dan azimnya ini luar biasa, yang datang itu kebanyakan dari luar Jogja. Jadi saya nggak ada artinya orang Bandung diam di Jogja pun ternyata yang datangnya ternyata orang luar Jogja juga. Yang DIY baru 7 orang, yang DIY 7 orang, masya Allah. Yang luar Jogja dari Medan, Kalimantan, Lampung, dari Batam, dari Bali, dari Jabodetabek, dan yang sedang waiting list ini, waiting list ada 25 orang, 25 orang ini udah daftar tetapi belum kita panggil. Itu yang dari Sulawesi, dari Ternate, luar biasa, mewakili seluruh pelosok Indonesia. Untuk umumnya dari rentang waktu berapa? Usianya kami menerima dari usia 7 tahun sampai batasan 30 tahun lah. Yang tertua yang ada di sini 6,5 tahun sampai 28 tahun. Dengan syarat awal dia bisa ke toilet sendiri, bisa mandi sendiri, itu saja. Dan ketunaannya tunarungu. Begitu. Ada kerjasama dengan instansi lain? Saat ini belum. Kami masih mandiri dengan kurikulum mandiri dan kerja juga mandiri, didukung oleh jamaah-jamaah masjid sekitar, ibu-ibu pengajian, ada yang simpati dengan kami ya. Alhamdulillah. Kami belajar tawajud kepada Allah SWT. Alhamdulillah tadi pagi dari Kemenak Sleman, Kemenak Kanwil DIY dan Kemenak Pusat Jakarta datang ke sini. Alhamdulillah kami kedepannya mudah-mudahan bisa dibantu untuk mewujudkan pondok yang formal ya, bisa mengeluarkan ijazah sendiri dan berkemampuan seperti hanya pondok umum. Untuk pendidikan formalnya sementara bagaimana? Sementara ini kami kerjasama dengan PKBM, ya paket A, B, C ya, dengan PKBM mandiri dari Bantul. Ya, ini menarik sekali nih. Background saya tidak ada basicnya syarat. Ya. Saya
Eskom yang yang hijrah ya. Tetapi masya Allah dengan ya itu dia asbab kecintaan dengan mereka. Saya belajar dari mereka dan akhirnya untuk mereka juga. Belajar dari tunarungu langsung itu tidak. Dan ternyata tidak terlihat. Saya saya berkumpul dengan mereka nyangkanya saya itu kaum tuli. Begitu. Dan alhamdulillah anak-anak saya ini, 3 anak saya ini semuanya pintar isyarat. Termasuk istri saya dan adik-adik saya ternyata alhamdulillah semuanya jadi ikut masuk ke dunia isyarat juga. Artinya berapa lama itu Pak? 12 tahun. 12 tahun rentang waktu. Betul. Dari belajar sampai sekarang. Sampai saat ini masih belajar gitu. Masih belajar. Kami ya ini bahasa isyarat itu bahasa universal ya. Di seluruh dunia hampir sama. Tetapi memang berlainan tempat, berlainan sedikit ada karakter-karakter, tapi intinya sama. Enaknya itu, saya bisa video call dengan orang Cina, saya bisa video call dengan orang Arab, saya video call dengan orang India. Jadi kan sebetulnya kulturnya berbeda, tetapi bahasa universal itu, bahasa Islam itu lebih universal. Linguistik, budaya sama saja. Harapan saya ini secara pribadi, masya Allah, saya ingin konsep ini memang konsep yang cocok untuk mereka. Mengaji dengan isyarat itu cocok untuk mereka, karena mereka itu ghairu mukallaf, tidak ada kewajiban untuk bersuara, karena mereka tidak mendengar suara. Maka mukallafnya dia melihat dan memperlihatkan. Maka harapan saya ini, saya ingin memasyarakatkan konsep ini ke seluruh Indonesia. Teman-teman tunarungu semuanya mengaji seperti ini, lebih mudah, lebih gampang bagi mereka, tidak memerlukan energi yang sangat keras gitu ya. Hanya mengulang dengan isyarat, yang isyarat itu dan naluri bagi mereka. Dan harapan saya ini secepatnya di semua provinsi ada cabang-cabang kami atau orang-orang yang membuat pondok-pondok seperti kami ini. Dan insya Allah harapan kami juga ini angkatan pertama mereka ini akan menjadi ustadz-ustadzah untuk teman-teman mereka. Allah